Boleh bawa ke rumah nih. Ibu-ibu langsung. Dah ngumpul semua. Kameramen. Jadi hasil Kameramen. observasi kita untuk kinerja eco farming ini supaya hasilnya optimal, kita bikin nutrisi tanaman. Ini namanya nutrisi tanaman. Anggap ini 200 liter air. Kemudian di sini ada satu bagian bonggol pisang. Bukan gedebok, bonggol ya. Tahu bonggol kan? Ya. Yang ada di bawah. Bonggol. Kemudian ini ada rebung bambu. Rebung bambu ini kalau kita lewat ke hutan bambu, hari pertama kita lewat misalkan segede gini ya. 5 hari berikutnya tahu-tahu gede. Nah itulah mengandung hormon sitokinin dan auksin plus gibrelin ada di situ semua. Jadi kalau kita buat nutrisi lengkap eco farming yang tadi ini 200 liter air, kemudian ditambahkan bonggol pisang, kemudian rebung bambu dan serasah daun bambu yang kontak dengan apa namanya dengan tanah ini mengandung trichoderma dia, warnanya abu-abu seperti oncom tapi abu-abu. Nah ini ketika dicampurkan ke dalam media tanam, misalkan 30 gram segini, kemudian tambah bonggol, rebung dan serasa daun bambu, campur seperti ini jadinya Bu. Nah ini sebelum kita buat seperti ini, kita biangkan dulu eco farming satu tub dalam 1 liter pelarut. Kalau ada unsur glukosanya berupa molasses, kalau nggak ada gula pasir pun tidak apa-apa, 2 sendok sampai 3 sendok. Kemudian gula merah boleh. Nah setelah diperam 3 malam, setiap 24 jam dibuka karena ada ngeluarin gas, campurkan ke sini, aplikasikan. Nah ini adalah nutrisi terbaik, jadi kinerja eco farming lebih optimal ini. Jadi alhamdulillah durian-durian kita ini musangking semua diaplikasikan itu hitungan 3-4 hari langsung keluar pucuk-pucuknya. Dan termasuk ini tanpa sedikit pun yang namanya pupuk kimia sintetis. Ya. Ini beliau yang ditugaskan di sini dan sudah mulai memahami bagaimana kinerja eco farming ini beda dengan kita hanya disiram, biang, kemudian campurkan air, siram-siram itu nggak bakal seperti ini. Karena ini nutrisi subjeknya ada, bahwa eco farming itu teknologi mikroba, objeknya adalah bahan organik yang siap diurai. Maka kalau misalkan ini lancar, dibuka, panen, siram-siraman saja, dampaknya seperti ini. Ini airnya air apa Pak? Air biasa? Air keran. Air biasa. Air keran. Biasa berarti. Air sumur lah katakanlah seperti itu. Tadi Boleh. Campuran lain? apa? Urin. Urin Itu kelinci. buat campuran. Ya. Kalau urin itu dia mengandung nitrogen juga tinggi dia. Makanya kalau sudah mendengar kata fermentasi, oh berarti eco farming tidak boleh diaplikasikan pada daun. Jadi khusus media tanam. Nah kita ini punya program setiap sebulan sekali ya. Sebulan sekali ini ada beberapa drum diisi terus semua. Karena kita ingin membuktikan mau membuat durian organik, durian musangking organik eco farming itu yang pertama di Indonesia di sini nih semuanya. Termasuk ada lahan lagi 0,5 hektar di sana. Itu diendapkan berapa lama itu? 10 malam. 10 malam. 10 malam. Baru bisa dipanen itunya. Ya. Airnya. Airnya inilah yang. Nah, apa hubungannya dengan ini? Pernah ngelihat layu pusarium? Pernah ngelihat daun cabai layu? Daun Ada. cabai? Iya, ya ada. Nah, itu pusarium. Pusarium itu bisa diatasi dengan Trichoderma. serasah daun bambu yang nempel ke tanah. Nah, itu mengandung yang namanya trichoderma. Trichoderma ya. Trichoderma itu cendawan antagonis untuk melawan semua jenis cendawan yang sifatnya patogen untuk tanaman. Jadi kalau di satu daerah sentra endemik itu satu kawasan layu pusarium itu kalau sudah kena mati semua itu. Oh itu harus direndam juga Pak Wan. Itu daun bambu yang. Ya bareng-bareng digabung. Oh bareng. Bareng digabung. Jadi udah mengandung trichoderma ya. Ya. Jadi nutrisi ini setelah 10 hari ini siap aplikasikan, responnya langsung. Coba Bapak punten cabut saya yang itu Pak. Yang gede nih. Nah, Coba Bapak bisa bawa pulang nanti. belajar panen. Belum pernah udah panen, Pak. Panen. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hari? Wow, mantap. Udah panen Pak.
Bapak udah foto baik. Wah, udah panen duluan. Jadi saya dalam training ini menyimpulkan ternyata eco farming ini tetap sebagai subjek selain mengandung 13 unsur hara, mengandung subjek berupa mikroba dan cendawan pengurai bahan organik, bakteri dan cendawan pengurai bahan organik. Nah, kita sediakan yang diurainya berupa bahan organik kita adakan, dan hasilnya rembesan air ini itu mengandung nutrisi terbaik untuk tanaman apa saja. Jadi kalau ada yang nanya komoditas kopi gimana Pak, tomat gimana Pak, semuanya ini kuncinya. Seperti itu. Nah kemudian pada tanaman keras seperti yang gede-gede ini kita aplikasikan. Nah ini sebentar lagi